Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, kita akan belajar kimia materi hidrokarbon. Yuk disimak. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hidrokarbon ini. KD 3.1. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hidrokarbon beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri khas atom karbon. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur hidrokarbon. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, definisi hidrokarbon. Kedua, ciri khas atom karbon. Ketiga, struktur hidrokarbon. Dan yang keempat, ada penggolongan hidrokarbon. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai pengertian hidrokarbon terlebih dahulu. Jadi teman-teman, hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Kata hidrokarbon sendiri berasal dari kata hidro, yang artinya atom hidrogen, dan karbon yang artinya adalah atom karbon. Karbon ini merupakan salah satu atom unsur yang paling banyak ditemui di alam dalam bentuk senyawa karbon. Lalu bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan atom karbon ini dapat kita jumpai pada gas LPG ataupun plastik. Atom karbon dapat berikatan dengan beberapa unsur, menjadikan senyawa karbon ini dapat mudah kita jumpai di sekitar kita. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi, pensil, parfum, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, ada ciri khas atom karbon. Untuk ciri khasnya yang pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Pada tabel periodik, kita dapat mengetahui bahwa atom karbon memiliki nomor atom 6, di mana elektron valensinya adalah 4. Elektron valensi tersebut digambarkan sebagai tangan ikatan atom C. Hal ini berarti 4 elektron valensi dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Ciri khas yang kedua, dapat membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal atau yang disebut sebagai ikatan jenuh. Kemudian, atom karbon ini dapat membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 yang disebut sebagai ikatan tak jenuh. Ciri khas yang ketiga, dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai terbuka atau yang disebut sebagai alifatik dengan bentuknya lurus maupun bercabang. Kemudian, atom karbon dapat membentuk rantai tertutup atau yang disebut sebagai siklik. Siklik ini berbentuk lingkaran ataupun cincin. Pada layar terdapat 2 gambar. Untuk gambar yang pertama, ada jenis ikatan kovalen pada atom C. Yang paling kiri adalah contoh dari 4 ikatan tunggal. Kemudian di sebelahnya ada 2 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 2. Di sebelahnya lagi ada 2 ikatan rangkap 2. Dan yang paling kanan adalah contoh dari 1 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap 3. Pada gambar kedua, ada jenis rantai karbon. Untuk nomor 1 dan 2 adalah contoh dari rantai karbon terbuka atau yang disebut sebagai alifatik. Nomor 1 berbentuk lurus dan nomor 2 berbentuk bercabang. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 merupakan contoh dari rantai tertutup atau yang disebut sebagai siklik, yang bentuknya menyerupai cincin atau lingkaran. Pembahasan berikutnya ada struktur hidrokarbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lainnya, jenis atom karbon ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada atom karbon primer, yaitu atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Strukturnya adalah CH3. Yang kedua ada atom karbon sekunder, yaitu atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Strukturnya CH2. Yang ketiga ada atom karbon tersier, yaitu atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Strukturnya CH. Dan yang terakhir,
ada atom karbon kuartener, yaitu atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga, dengan strukturnya adalah C. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada contoh. Untuk gambar yang di sebelah kiri, kita dapat menentukan C primer dengan strukturnya CH3 yang ditandai dengan nomor 1, 5, 6, 7, dan 8. C sekunder atau CH2 ditandai dengan nomor 3, C tersier atau CH ditandai dengan nomor 2, dan C kuartener atau C ditandai dengan nomor 4. Kemudian yang di sebelah kanan, pada gambar kita dapat menentukan C primer dengan strukturnya CH3 yang ditandai dengan nomor 1, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian ada C sekunder dengan strukturnya CH2 yang ditandai dengan nomor 5, 7, dan 9. C tersier atau CH ditandai dengan nomor 2 dan C kuartener atau C ditandai dengan nomor 3. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu penggolongan hidrokarbon. Yang pertama ada senyawa jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Contoh senyawa jenuh ini adalah alkana. Yang kedua ada senyawa tak jenuh. Senyawa hidrokarbon tak jenuh mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya yang disebut sebagai alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut sebagai alkuna. Untuk yang pertama, kita bahas alkana terlebih dahulu. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatan pada atom karbonnya tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Kemudian tabel di samping merupakan tabel deret homolog alkana. Ketika kita memasukkan N sama dengan 1, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Coba teman-teman perhatikan, ketika kita memasukkan N sama dengan 1, pada rumus yaitu C1 H2 dikali 1 plus 2 menghasilkan CH4. Yang artinya rumus molekul CH4 adalah metana. Sampai pada dekana, di mana N sama dengan 10, yang menghasilkan rumus molekul C10H22. Yang kedua ada alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Pada tabel di samping ada deret homolog alkena. Yang pertama etena, dengan rumus molekulnya adalah C2H4. Sama seperti alkana, ketika N kita masukkan ke dalam rumus, akan menghasilkan rumus molekul yang tertera pada tabel. Sampai pada 1 dekena. 1 di sini maksudnya adalah rangkap 2 menempel pada atom karbon nomor 1. Coba teman-teman perhatikan rumus strukturnya. Di sini CH2 bernomor 1, kemudian CH nomor 2, C berikutnya 3, 4, 5, pada 1 dekena, rumus molekulnya adalah C10H20. Ketika teman-teman lihat pada rumus struktur, jumlah C-nya adalah 10 dan H-nya 20. 1 di sini maksudnya adalah
Rangkap 2 menempel pada CH2, di mana CH2 merupakan atom karbon bernomor 1. Yang terakhir ada alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Pada tabel di samping ada deret homolog alkuna. Yang pertama ada etuna dengan rumus molekul C2H2 sampai pada 1 dekuna dengan rumus molekulnya C10H18. Di mana pada rumus struktur C berjumlah 10 dan H berjumlah 18. 1 di sini maksudnya adalah rangkap 3 menempel pada atom karbon nomor 1. Sama seperti alkena tadi. Di mana CH nomor 1, C nomor 2, CH2 nomor 3, dan C berikutnya. Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi jelas ya teman-teman, 1 di sini merupakan artinya rangkap 3 menempel pada atom karbon bernomor 1, yaitu CH. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan pembahasan berikutnya. Bye.